Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester akuntansi biaya, activity based costing. Next, nomor 1, silakan dijelaskan apa yang disebut dengan activity based costing. Activity based costing atau ABC adalah metode perhitungan biaya yang lebih detail dan akurat dibandingkan dengan metode tradisional yang hanya memperhitungkan biaya langsung dan tidak langsung secara umum. Dalam ABC, biaya diperkirakan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan, dan biaya tersebut dialokasikan ke produk atau layanan tersebut berdasarkan penggunaan aktivitas tersebut. Dalam ABC, aktivitas dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas yang mendukung dan aktivitas yang dilakukan langsung pada produk atau layanan. Aktivitas yang mendukung adalah aktivitas yang tidak langsung berhubungan dengan produk atau layanan seperti administrasi, perawatan gedung, dan manajemen umum. Sedangkan aktivitas yang dilakukan langsung pada produk atau layanan adalah aktivitas yang langsung terkait dengan pembuatan produk atau layanan seperti produksi, pengemasan, dan pengiriman. Setiap aktivitas diidentifikasikan dengan biaya yang terkait dengan aktivitas tersebut ditentukan. Kemudian biaya aktivitas didistribusikan ke produk atau layanan berdasarkan konsumsi aktivitas tersebut oleh produk atau layanan. IBC membantu perusahaan untuk memahami secara lebih akurat biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan suatu produk atau layanan, sehingga perusahaan dapat menentukan harga jual yang lebih tepat, membuat keputusan yang lebih baik mengenai alokasi sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Kita masuk di soal yang kedua. Silakan jelaskan yang disebut dengan overcosting dan undercosting, beserta dengan contoh soal dan penyelesaiannya. Overcosting adalah suatu istilah yang mengacu pada situasi di mana harga yang ditentukan untuk suatu barang dan atau jasa melebihi nilai sebenarnya atau dari biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksinya. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan seperti kurangnya transparansi dalam proses penentuan harga, kurangnya kompetisi, atau karena adanya kebijakan pemerintah atau regulasi yang membatasi harga. Overcosting bisa mengurangi daya saing suatu produk atau jasa dan mempengaruhi konsumen untuk memilih alternatif lain yang lebih murah dan berkualitas sama. Oleh karena itu, overcosting sering dilihat sebagai masalah bagi perekonomian dan membutuhkan tindakan untuk meminimalisir atau mengatasinya. Contoh soal, sebuah perusahaan memproduksi sepatu dengan biaya produksi sebesar $20 per sepatu. Perusahaan tersebut menentukan harga jualnya sebesar $30 per sepatu. Namun setelah melakukan survei pasar, perusahaan menyadari bahwa harga pasar rata-rata untuk sepatu serupa hanya sebesar $25. Penyelesaiannya, dalam hal ini perusahaan sedang mengalami overcosting karena harga jualnya ditentukan $30 melebihi harga pasar rata-rata $25. Ini bisa menyebabkan konsumen memilih alternatif lain dan mempengaruhi daya saing perusahaan. Untuk mengatasi masalah, perusahaan dapat melakukan beberapa hal seperti mengurangi biaya produksi dengan cara mencari bahan baku yang lebih murah atau meningkatkan efisiensi produksi atau menurunkan harga jual sesuai dengan harga pasar. Hal ini akan membantu perusahaan mempertahankan daya saing dan memperoleh keuntungan yang lebih baik. Undercosting adalah suatu istilah yang mengacu pada situasi di mana harga yang ditentukan untuk suatu barang atau jasa lebih rendah daripada biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksinya. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan: kesalahan dalam perhitungan biaya, tekanan untuk menawarkan harga lebih rendah dari pesaing, atau karena adanya tuntutan harga yang rendah dari konsumen. Undercosting bisa mempengaruhi keuangan perusahaan dan membuat mereka kesulitan untuk memperoleh keuntungan yang memadai. Oleh karena itu, undercosting seringkali dilihat sebagai masalah bagi perekonomian dan membutuhkan tindakan untuk meminimalisir atau mengatasinya. Untuk mengatasi undercosting, perusahaan dapat melakukan beberapa hal seperti peningkatan transparansi dalam proses penentuan harga, memastikan bahwa biaya produksi benar-benar diperhitungkan, dan peningkatan efisiensi produksi. Perusahaan juga dapat menentukan harga yang lebih baik untuk memastikan bahwa mereka memperoleh keuntungan yang memadai. Namun perusahaan harus memastikan bahwa harga yang ditentukan masih kompetitif dan sesuai dengan harga pasar. Contoh soal, sebuah perusahaan memproduksi pakaian dengan biaya produksi sebesar $20
per pakaian. Perusahaan tersebut menentukan harga jual sebesar $15 per pakaian untuk memastikan konsumen. Namun setelah melakukan survei pasar, perusahaan menyadari bahwa harga rata-rata untuk pakaian serupa adalah $18. Penyelesaiannya, dalam hal ini, perusahaan sedang mengalami undercosting karena harga jual yang ditentukan $15 lebih rendah dari harga pasar rata-rata $18. Ini bisa mempengaruhi keuangan perusahaan dan membuat mereka kesulitan untuk memperoleh keuntungan yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan dapat melakukan beberapa hal seperti menentukan harga yang lebih tinggi sesuai dengan harga pasar, memastikan bahwa biaya produksi benar-benar diperhitungkan, dan meningkatkan efisiensi produk. Perusahaan juga dapat menawarkan diskon atau promosi tertentu untuk memikat konsumen dan memastikan bahwa harga yang ditentukan masih kompetitif. Hal ini akan membantu perusahaan mempertahankan keuangan yang stabil dan memperoleh keuntungan yang memadai. 3. Soal nomor 3. Silakan dijelaskan dan diberikan contoh soal pengimplementasian Activity Based Costing. Berikut adalah contoh soal pengimplementasian Activity Based Costing atau ABC. Perusahaan X memproduksi dan menjual dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Biaya produksi masing-masing produk sebesar $10.000 dan $15.000. Produk A terjual sebanyak 100 unit, untuk produk B terjual sebanyak 80 unit. Berapakah biaya produksi total perusahaan X? Jawaban: biaya produksi total perusahaan X adalah $2.100.000, yaitu $10.000 dikali 100 unit ditambah 15.000 kali 80 unit akan menjadi $2.100.000. Contoh yang kedua, perusahaan Y memiliki 3 aktivitas produksi, yaitu pemesanan bahan baku, pemotongan bahan baku, dan penyelesaian produk. Biaya aktivasi masing-masing adalah $5.000, $2.000, dan $3.000. Berapakah biaya total aktivitas produksi perusahaan Y? Jawabannya, biaya total aktivasi produksi perusahaan Y adalah $10.000, yaitu $5.000 ditambah $2.000 ditambah $3.000 menjadi $10.000. Contoh ketiga, perusahaan Z memiliki dua jenis produk, yaitu produk C dan produk D. Biaya produksi masing-masing produk adalah $20.000 dan $25.000. Produk C memerlukan 200 jam aktivitas produksi dan produk D memerlukan 150 jam aktivitas produksi. Berapakah biaya aktivitas produksi per jam untuk masing-masing produk? Jawabannya, biaya aktivasi produksi per jam untuk produk C adalah $100 dari 20.000 dibagi 200 jam. Dan biaya aktivasi produksi per jam untuk produk D adalah $166.67 diambil dari 25.000 dibagi 150 jam. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa. Itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.